Halo, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Pak Surya, mau sapa dulu? Silakan Pak. Ketemu lagi malam ini. Malam ini ya, 1 jam. 1 jam ke depan bersama Bapak Pendeta Surya Rapali dan saya Rian Gumogar. Haleluya. Pak Surya mau tanya dulu gimana kabarnya Pak? Bapak Ibu yang Bapak sudah Ibu gimana? live? Sehat-sehat toh? Baik-baik ya, meskipun pandemi kita percaya tetap diberkati. Tetap diberkati. Bapak Ibu, tadi Bapak Pendeta Surya Rapali tanya kabar Bapak Ibu, boleh diketik kabarnya. Nanti Pak Surya bisa baca di live apa kabarnya, baik-baik aja. Satu jam ke depan kita siapkan hati kita ya Pak, untuk kita memuji menyembah Tuhan juga dengan renungan malam hari ini. Temanya apa Pak? Depresi. Depresi. Betul, zaman-zaman sekarang makin mengerikan ya Pak. Iya, stres. Berita yang santer baru-baru ini Iya. banyak pembunuhan terjadi ya Pak ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap kuat ya Pak. Kuat. Mungkin kalau biasanya awal ibadah saya yang berdoa, kali ini Pak Surya dong yang berdoa. Oke Pak. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam ini kiranya di tengah-tengah kesibukan kami hari ini kembali kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Parian diberkati Tuhan, Pak Yusrin diberkati, bahkan Pak Yusuf bersama keluarga diberkati, demikian keluarga hamba-Mu diberkati maupun yang ikut acara malam ini baik online maupun offline. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau naikkan pujian syukur kita. Amen. Di awal ibadah kita. Kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Haleluya. hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siap kita memuji menyembah Tuhan ya Pak? Amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan itu. Kita mari, ayo Bapak Ibu, dimanapun kita berada kita memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama tangannya, haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu
sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita harus tetap percaya Bapak Ibu, Tuhan yang menopang setiap tangan kita untuk senantiasa menuntun setiap langkah kita. Bapak Ibu, mari kembali kita mau teduhkan hati kita. Kita mau lebih lagi datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bersyukur buat pertemuan yang indah malam hari ini. Bapak Pendeta Surya Rapali bersama hamba, bersama dengan setiap Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live Instagram, dimanapun berada kami percaya lawatan jamahan Tuhan sempurna melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya dekat Allah saja maka jiwa kami tenang, karena daripada mula datang keselamatan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu terus naikkan syukur, naikkan doa setiap kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu, mari lebih lagi katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, katakan dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, katakan sampai ke dalaman, sampai ke dalaman hatiku.
saat ini kau berada, mari angkat suaramu sembah. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya hidupan memancar senang. Boleh lebih lagi, lebih lembut lagi, katakan Tuhan, inilah yang kami tahu malam hari ini Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, bahwa jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan supaya kehidupan, supaya kehidupan. Lagi katakan supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan, mari agungkan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau menyelidiki setiap hati kami. Siapapun kami yang menyaksikan renungan malam bersama Bapak Pendeta Saudara Pali yang sedang live Instagram malam hari, Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu yang menjadi kerinduan, pergumulan setiap kami. Sehingga biar setiap kami tetap kuat dalam hidup ini, biar setiap kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya tidak sekalipun ditinggalkan, kami yang sungguh berharap kepada Tuhan, tidak pernah kami dikecewakan. Karena kami percaya Tuhanlah yang jamin kemenangan itu buat setiap kami. Mari Bapak Ibu, lebih lagi terus kita dalam sembah Tuhan. Yesus memegangku. Mari percaya malam hari ini dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Ayo lagi dengan hati bersyukur. Yesus
rayakan sama-sama kemenangan. Kemenangan. Mari kita yang percaya, kita mau lebih lagi terus sembah Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Saat yang terindah malam ini, kembali kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Sebab di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan saat yang terindah, kembali kami akan dengar firman. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan yang mengikuti secara online maupun yang offline, ya semua diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Pak Rian, Ya, Pak Surya. ya hari-hari ini saya menyoroti nih, ya masalah begitu banyak karena akibat dampak pandemi ini yang perlu kita waspadai saat ini, yaitu depresi. Awalnya dari stres ringan, dibiarkan stres dan akhirnya menjadi depresi. Kayaknya Bapak Ibu saya tertarik mengupas ini karena saya ingin Bapak Ibu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan dan akhirnya yang seharusnya kita punya pengharapan itu semua sirna. Dan dampak dari semuanya itu saya mohon supaya kita mewaspadai gejala depresi ini. Nah, sebagai ayat penuntun Bapak Ibu, kenapa saya tertarik dalam Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Coba Pak Rian. Mazmur 42 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara ini, saya nggak tahu apa yang jadi masalah dalam hidup saudara, tapi saya tahu kita hidup seperti ini dan tidak terkecuali termasuk hamba Tuhan, ya kan? Hamba Tuhan bukan robot, betul nggak? Hamba robot aja bisa koslet, tapi robot nggak depresi. Nah ini bedanya ya. Kalau robot depresi, ngamuklah dia, betul nggak? Oke, coba Pak Rian baca Mazmur pasal 42 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ke-6.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Nah, saudara, dalam Mazmur 42 ini ayat 3 sampai dengan ayat 6, ini dengan jelas bahwa Mazmur ini sedang mengalami tanda-tanda depresi. Ya, dikatakan jiwaku haus kepada Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Apalagi dikatakan di sini dengan satu hal yang indah, dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Begini Parian, ini pemazmur yang membawa pujian syair kepada Tuhan, membawa umat kepada Tuhan. Tetapi seorang pemazmur aja sedang mengalami depresi. Bahkan dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti tidak menutup kemungkinan banyak jemaat Tuhan juga pasti mengalami depresi, stres, apalagi dalam kehidupan saat-saat ini. Ya, memang saya sangat tertarik mengenai hal ini. Ya, karena dari masalah hidup ini orang mulai lupa, mulai kecewa, mulai tawar hati, akhirnya bukan optimis jadi pesimis, dan hidup mereka tidak percaya diri. Apalagi dampak dari pandemi ini banyak sekali. Ya, salah satu misalnya ya masalah keuangan aja. Dalam rumah tangga suami di PHK, kemudian belum bayar cicilan motor, cicilan rumah, bayar anak sekolah, apalagi makan. Disambung lagi dengan peristiwa ada PSBB lagi. Nah, ini jadi mengalami satu tekanan yang hebat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa satu hal, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, saya berharap siapapun saudara, masalah boleh datang. Jadi depresi itu disebabkan bukan satu masalah, tapi dengan masalah yang bertubi-tubi itu membuat seseorang kehilangan arah. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu malam ini perlu kita sikapi bersama, perlu kita waspadai ya gejala-gejala dari stres dan akibat menuju ke depresi. Ya, apalagi ketika dokter vonis kita positif, sedangkan hasilnya negatif, nah itu orang udah depresi tuh ya. Tes apalagi tuh ya, COVID macam-macam tuh ya. Nah itu belum masuk udah stres, jadi mereka mati bukan karena virusnya itu, mati karena ketakutan ya. Jadi udah kehilangan arah. Nah, oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan depresi? Mungkin pelajaran ini sangat menarik buat kita sikapi ya. Depresi sebagai satu keadaan tertekan jiwa ya, gelap, terhilang, kemudian sedih, ya terenyuh. Misalnya ketika dokter vonis kita, umur kita tinggal sesaat, ya karena penyakit kanker ganas, dan patah semangat. Nah, sikap yang pasif dan akhirnya kehilangan semangat untuk hidup. Itu jadi depresi jiwa adalah keadaan emosi yang menunjukkan gejala patah semangat dan rasa tidak mampu. Itu yang dimaksud dengan depresi ya. Jadi kehilangan, keadaan tertekan ya, misalnya kita punya anak nih Parian ya. Jadi orang depresi bukan orang tua aja, anak-anak juga depresi. Kan orang tua maunya the best. Sekolah ya Pak. Iya, dipaksa.
harus les A, les B, les C. Kalau nilainya jelek, orang tuanya mabok. Sampai dia berkata, lu anak siapa sih lu? Padahal anaknya sendiri, tanya anak siapa, ya kan? Emang nggak salah, kita harus the best, tapi kita lihat dulu kemampuan si anak ini. Ya jangan sampai akhirnya dia bisa, tapi jiwanya tertekan. Dan beberapa tahun kemudian dia akan menunjukkan depresinya itu. Ya ini kejiwaan ya, jadi ini banyak sekali. Jadi saya ingatkan buat kita semua, depresi itu bukan orang tua aja, tapi anak-anak juga mengalami depresi. Makanya sekarang kan tuh banyak bimbel-bimbel tuh ya, karena nggak percaya diri. Les A, les B, tiada hari tanpa les. Malam tidur, bangun udah sekolah, nggak ada acara sesuatu, dan akhirnya jangan salahkan anak kalau misalnya perkembangan si anak ini jiwanya mulai beda. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, itu yang dimaksud dengan kata depresi. Mungkin kalian perlu tahu ada beberapa tanda adanya depresi. Nah ini ya. Jadi kita harus tahu itu adanya beberapa tanda depresi. Kalau ada ciri-ciri ini, berarti hati-hati ya Pak, hati-hati. berarti mengarah ke depresi. Tapi nggak semuanya. Misalnya suami pulang kerja bengong, ketawa sendiri. Nah itu bukan depresi, siapa tahu dia ingat si Surya. Kelakuannya ingat si Surya gitu kan. Jadi nggak semua, tapi ada beberapa tanda ini yang membuat kelihatannya seseorang mengarah depresi. Awalnya sih stres berkepanjangan akhirnya depresi. Nah, ya yang saya lihat di sini seseorang tanda kehilangan adanya depresi, kehilangan rasa percaya diri. Ya mungkin percaya diri, mungkin awalnya dia percaya diri orang tuanya atau dia keadaannya oke, ganteng, tiba-tiba kecelakaan hebat membuat wajah dia berubah. Nah itu ya dia kehilangan kepercayaan diri. Untungnya saya nggak kehilangan itu ya nggak, meskipun wajah saya kayak Dono. Tapi jangan depresi, betul nggak? Amin. Nah ini jadi kehilangan rasa percaya diri, perasaan tidak dikasihi, kehilangan dengan daya tarik terhadap orang lain, dan akhirnya dia mengurungkan diri. Jadi itu tanda-tanda kehilangan rasa percaya diri, kemudian perasaannya tidak dikasihi, kehilangan daya tarik terhadap orang lain. Jadi rasanya suka curiga ya. Itu tanda-tandanya ya. Misalnya ketika seseorang udah memasuki usia 50 tahun, itu ada 4B tuh ya, saya bahasa Inggrisnya bahasa penduduk dah ya. Misalnya ya dikatakan boldness, kemudian vehicles dan brigus ya, artinya rambut mulai rontok ya, kemudian mata mulai rabun, kemudian dia mulai gemuk ya. Tapi bukan berarti anak saya depresi gitu ya. Si Cindy kan gemuk tuh ya. Tuh yang juga gemuk ya. Pak Surya, ngomong tadi kan Pak Surya kan doain juga buat yang offline. Ntar pada nanya, yang offline nih ada yang offline anaknya Pak Surya 2, ya kan Pak? Istri Pak Surya, istri saya, ada Pak Yusuf. Ntar pada nanya offline apa ya, offline apa ya kan Pak? Benar-benar ya. Ini tim bantu ya Pak ya. Jadi mereka ini jadi Bapak Ibu mereka nih catat doa-doa Bapak Ibu yang minta didoain nih. Mereka udah standby, bahkan Pak Yusuf bikin clipping. Iya, itulah yang online, offline ya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu ya kita nggak hanya sembarangan live, tetapi kita harus juga bertanggung jawab ya, kita sama-sama meskipun nggak ketemu muka sama muka, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau di dalam menghadapi hidup ini, saudara jangan khawatir, saudara bisa telepon, bisa ikuti. Saya nggak promosi, cuma kasih tahu gitu ya.
cuma kasih tahu. Nah, acara ini Bapak Ibu boleh tulis doa-doa itu. Iya. Nanti Nanti ada yang kita catat, kumpulkan, kita doakan, kita clipping, nanti terus berlanjut ya. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu offline Ya ya. offline ya. Offline tim ini Pak Offline yang tim, dibayar. ya, Iya, tim yang matang kita. lampu. Iya. Nyolok-nyolok listrik. Ada Pak, kita balik lagi Pak. Oke, kita balik lagi, Oke, kita balik ini lagi, ngomongnya ya. jauh banget. Oke, Oke, Pak. jadi dari dampak itu, ciri-ciri itu ya. Jadi beberapa tanda-tanda itu akibatnya, dampaknya cepat merasa lelah. Cepat merasa lelah tetapi sulit untuk dia tidur. Ya, seperti yang dialami salah satu jemaat. Ya, dia depresi lama. Ya, dia kalau tidur 10 menit bangun, kucing lewat bangun gitu ya. Jadi dampak itu ya. Jadi dampak dari tanda-tanda itu cepat merasa lelah tetapi sulit untuk tidur. Dan memang nggak bisa tidur karena jiwanya gelisah, jiwanya gelisah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kita lihat orang tua ya. Orang tua kalau mulai memasuki 50, 60, 70 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mereka nggak kurang tidur bukan berarti depresi. Memang bawaan orang tua makin tua tuh makin kurang tidur. Ya, tetapi mereka bukan depresi kecuali kalau varian gitu. Ya. Kalau varian nggak tidur kebangetan gitu ya. Oke ya. Yang kedua ya saudara, sulit untuk berkonsentrasi. Dampak dari kejiwaannya itu dia berkonsentrasi. Termasuk meskipun dibawa ke gereja tetap ya dia nyanyi tapi matanya kemana-mana. Jadi kosong. Ya kosong. Jadi sulit berkonsentrasi dan kemudian dia suka melamun. Ya suka melamun. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam keluarga ya suami istri bukan berarti kalau istri banyak melamun ya dia depresi, mungkin kurang kasih duitnya betul kan? Buat beli cabe gitu ya. Ya cabe 2.000 sebatang gitu ya. Makanya suami jangan pelit, betul ya. Jadi bukan istri ngelamun ketawa dia depresi Di sini ya. ada yang ketawanya gede nih Pak ya. Iya, jangan ya. Tapi ya itu harus diperhatikan. Suka ngelamun tuh udah pasti tuh orang yang depresi suka ngelamun dan tidak ada perhatian dengan hal-hal yang indah. Berarti kita juga harus sadar gitu ya, mungkin kita sebagai suami, sebagai istri, kita sebagai orang tua, kita lihat ya Pak, kalau mungkin suami, istri, anak-anak kita udah mulai kayaknya ngelamun, ya kita mulailah mungkin tanya kali ya Pak ya, kenapa, ada apa gitu ya Pak ya. Dari umur mulai dewasa dikit, betul. Nah, mungkin dia di dalam pelajarannya, pergaulannya kita mulai tanya ya ya, Pak. kita mesti dari hati ke hati. Betul, Jadi betul, Pak. itu harus kita simaki ya, Betul, apalagi jangan dicuekin, ya, Pak. orang yang kita kasihi Betul, gitu betul, ya. Pak. Sebab kalau dibiarkan nanti jiwanya kosong, akhirnya lari kemana? Ke rumah sakit jiwa. Selagi masih admisi bisa diberi kesempatan ya. Iya. Dan suka menyendiri. Dan dia menikmati kesedihan semakin lama, semakin menghayati, semakin renyuh. Jadi itu depresi. Dan yang gak kalah pentingnya, orang yang depresi itu sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi takut, cemas, was-was. Misalnya begini, ada orang mau punya rumah kan duit kontan nggak ada, otomatis dia harus kredit. Tapi dalam kredit itu gaji dia udah cukup, tapi karena takut, was-was, cemas, dia sulit ambil keputusan itu. Ya, dia udah takut duluan ya, dan itu ada di dalam dampak daripada gejala depresi. Dan satu hal, seseorang yang mengalami depresi itu akan mempunyai satu penyakit, misalnya lambung, mah yang luar biasa, kemudian lambung ya, dan yang kedua migrain, dan dia punya mata agak celong.
karena kan nggak bisa tidur, kurang tidur ya. Nah ini itu dampak dari gejala depresi itu, ya itu ngeri sekali. Nah sekali lagi saya katakan depresi dapat disebabkan oleh rasa kekecewaan dan ketidakmampuan seseorang dalam mencapai sebuah tuntunan itu ya. Jadi bukan itu aja, masalah yang banyak membuat dia nggak kuat dan akhirnya dia stres dan lama-lama menjurus ke depresi. Masih ingat contoh seperti Petrus ya. Petrus dia kuat, dia mau bela Yesus, tapi ketika Yesus ditangkap Petrus depresi karena tekanan demi tekanan yang hebat ya yang dialami oleh Petrus, sampai orang berkata kamu salah satu bagian dari Yesus. Wah, tambah stres Petrus sampai dia berkata begini, dia menangis ya. Petrus ia pun menyesal dan menangis. Kenapa? Karena dia udah menyangka Yesus sebelum ayam berkokok ya 3 kali, betul ya? Petrus yang menyangka 3 kali ya Pak. Ayam berkokoknya sekali. Ya, Petrus menyangka 3 kali. Ayam berkokok. Yang ngomongnya dia lah Pak ya. Iya, jadi dia sebenarnya tekanan dia hebat tuh, hebat sebelum ayam berkokok itu loh ya Pak. Ya. Tapi dia menyesal ketika ayam berkokok, dia menyesal dan dia menangis. Nah, menangis adalah salah satu tanda adalah dia sedang depresi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di samping itu ada keletihan fisik, ya. Itu tanda-tanda keletihan fisik dan ketegangan mental. Ya, ketegangan mental karena masalah yang bertumpuk-tumpuk justru mengakibatkan dia stres yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan depresi. Dia lupa ya. Firman Tuhan berkata begini dalam Yohanes pasal 14, coba kita buka ya. Yohanes pasal 14 ayat 27. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saudara sambil menonton, sambil mengikuti live ini, Bapak Ibu banyak masalah persoalan, Bapak Ibu bisa tulis nanti. Tim kita ini ya, istri ya toh ya, anak saya ya, kemudian ada Pak Yusuf akan bikin sebuah clipping ya, pokok doa Bapak Ibu nanti setelah itu kita kembali bertanggung jawab, doakan ya, meskipun kita nggak bertemu muka dengan muka tetapi dengan doa ya. Oke, saudara kasih Tuhan, coba Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kan pesan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu solusi satu hal ketika ada ketegangan mental. Memang kita perlu damai, apalagi masa-masa saat ini Bapak Ibu ya. Saya maklumin hidup ini luar biasa. Ya, saya nggak promosikan nomor telepon saya, tetapi dari situ saya bisa melihat bahwa hidup ini seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai kita mengalami stres, jangan sampai kita mengalami depresi, karena Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jika kita melalui satu ketegangan mental, jalinlah hubungan kita dengan Tuhan, sebab bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada satu ayat varian, Filipi pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi, ya
Rasul Paulus menegaskan kepada kita bersuka citalah senantiasa. Tapi nggak mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan ya. Saya mau begini Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu tetap sehat, ya keluarga diberkati Tuhan, anak-anak diberkati. Meskipun ya kita mungkin ada banyak kekurangan, tetapi kalau kita udah lewati hari itu membuat kita tetap bersuka cita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ada salah satu juga penyebab dari depresi adalah karena ketakutan. Nah, ketakutan ini memang kita hidup dalam masa yang menakutkan. Ya, sekarang ini waduh, mengerikan sekali. Orang mau sakit ke dokter takut. Kagak sakit akhirnya mati di rumah gitu ya. Ya takut kekurangan, takut sakit, takut hari esok, ada takut hari esok ya. Jadi ketakutan ini padahal jangan kita hidup di hari kemarin. Jangan juga kita hidup di hari esok. Yang milik kita adalah hari ini. Kenapa? Hari kemarin udah berlalu. Sedangkan hari esok sesuatu yang misteri. Makanya Yesus berkata, ada untungnya enggak kita khawatir? Sehasta saja pun tidak ada. Oke? Nah, ini ketakutan. Kemudian ada juga karena perasaan bersalah. Perasaan bersalah ada dua, objektif dan subjektif. Ya, objektif misalnya saya baca satu buku ya. Kalau kita memang salah, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau subjektif, misalnya kita orang tua anak minta motor, padahal baru SMP, kita beliin, dia belajar, dia bisa, dia jalan di jalan raya, ada lubang, jatuh, tabrak, dilindas, pecah. Itu perasaan bersalah subjektif. Itu membuat seseorang bisa apalagi orang tuanya kalau nggak siap, nah seperti itu ya, perasaan bersalah. Dan akhirnya kepahitan juga, kepahitan akan membuat seseorang bisa jadi depresi, stres dan depresi. Kenapa? Karena ada kepahitan, mungkin ada pasangan kita atau orang yang menyakiti kita, terlalu sakit kalau kena hati bahaya ya. Jadi Bapak Ibu, kita berharap sebelum kita disakiti jangan nyakiti orang lain. Ya, saya berpikir seperti itu. Gimana kalau kita disakiti? Itu membuat kita tetap enjoy, membuat kita tetap sukacita ketika kita belajar melepas pengampunan. Amin. Nah, oleh karena itu malam ini ada beberapa hal yang indah bagaimana untuk mengalahkan depresi. Gitu kita bebas dari depresi. Jangan menyimpan dosa. Ya, jangan menyimpan dosa. Kalau memang kita salah, akuilah kesalahan kita. Selesai, ya. Dan setelah itu kita percaya sesuatu akan indah yang Tuhan berikan. Yang kedua, pandang Tuhan, lihat Tuhan. Dan yang ketiga ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Artinya jangan terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan jasmani, tapi rohani pun harus doa dan lain sebagainya. Tapi ada keseimbangan. Terus ada rekreasi, harus jalan-jalan gitu ya. Dan ini membuat jiwa kita tetap tenang. Dan akhirnya ya kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Maka disitulah kita bisa mengatasi depresi. Saya berharap malam ini Bapak Ibu, satu hal yang indah, engkau berharga di mata Tuhan, engkau biji matanya Tuhan. Tapi kita harus sadar, kita hidup nggak lepas dari masalah. Tapi untuk mengatasi masalah itu, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memimpin kita. Sesuai dengan lagu tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu tulis di sini, nanti ada yang tulis, kita doakan juga. Ya, kita coba bersama nanti. Buat di rumah juga kita doakan. Saya berharap kita saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga doain kita juga. Amin. Saya juga Bapak Ibu. Kita saling membangun ya, saling dikuatkan.
saling dihibur, ya maka disitulah kita akan menikmati hidup di bumi seperti di surga. Amin. Meskipun ketemu sama tempe goreng, menikmati seperti di surga. Amin. Oleh karena itu, saya berharap siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sabar menanti waktunya Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan satu pujian. Satu Ya, tadi Pak pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Oke, ya, Pak. ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita sudah dengar renungan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, satu pujian di awal. Amin. Tadi kita naikkan pujian ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Amin. kepadanya. Sebelum nanti Bapak dan Saudara Pali akan berdoa buat Bapak Ibu semua yang tergabung lagi di Instagram Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu malam ini percaya sama Tuhan, yakin bahwa tangan Tuhan terbuka untuk kita. Sebab pada ayat berkata, kita berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oke. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, puji Tuhan. Coba ya maaf biru. Saudara, ya kita tim di sini, anak saya, istri, ya, kemudian Parian bersama istri, ada Bill, Pak Yusuf bersama istri, ya. Jadi memang kita terbebanan. Jadi ini Bapak Ibu, pel-pelnya ini doa-doa Bapak Ibu. Ya, jadi kita doakan. Jadi apa yang jadi masalah dalam kehidupan saudara, jadi kita doakan. Kenapa? Kita terpanggil soal ini supaya Bapak Ibu tetap tenang dalam menjalani hidup, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa rencana Tuhan tuh baik buat kita. Doa saya buat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu minta doakan di situ, kita tetap tulis, kita akan tetap doakan, meskipun nggak semuanya dibacakan, tapi dalam maaf ini ya, nanti kita terus doakan, sampainya Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Satu hal yang saya minta malam ini, saudara tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berdoa buat gereja-gereja Tuhan, saudara berdoa buat gembala-gembala sidang kita, saudara berdoa buat di mana kita berbakti, kita berdoa buat jemaat Tuhan supaya mereka tetap kuat di dalam menghadapi hidup ini. Apalagi masa-masa pandemi ini,
Ya, jangan sampai kita terpancing dengan suasana sehingga membuat kita gelisah, sehingga membuat kita kehilangan arah. Kenapa? Karena engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berkati buat kita, yang Tuhan berikan buat kita. Satu hal, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, kita masuk dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian syukur kita sebelum kita bersatu hati dalam doa pada malam hari. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyertai. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, mari percaya, kita mau katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani saat ini, kami menyadari tiada hari tanpa air mata. Kami menyadari tiada hari tanpa persoalan. Satu belum selesai, satu sudah timbul. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami dengan kekuatan yang luar biasa. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap kami yang mengikuti acara ini, bahkan kami berdoa bersama anak Tuhan,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan, supaya kami tetap kuat menghadapi masa-masa seperti hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan akan disembuhkan. Yang mengalami peristiwa rumah tangga akan hancur bagaikan sebuah telur di ujung tanduk, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan selamatkan perkawinan. Yang sedang bergumul untuk anak-anak Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, untuk usaha pekerjaan, untuk seluruh kehidupan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan, kami serahkan setiap yang mengikuti acara ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi persoalan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu kami semua. Tuhan mengerti keadaan kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini ada satu pemulihan yang luar biasa. Malam ini tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak stres, kami tolak depresi. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap tulisan-tulisan yang sudah mereka kirim. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di atas salib itu, Yesus berkata sudah selesai. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat PTSM, Tuhan kembali membuka terobosan-terobosan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Ibu Marcia diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan PTSM, Tuhan berkati, jadikan PT ini diberkati, bahkan punya tempat sendiri untuk bengkel dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Mama Efren. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan jamah Mama Efren. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada asam urat, tidak ada kelainan dalam ginjal. Kami berdoa buat Ibu Kristina, Ibu Neti diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Kristina sehat sempurna, bisa beristirahat, Neti diberkati. Kami juga berdoa bisnis Siska diberkati Tuhan. Kami juga